Selamat malam, Sportmania. Kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Saya masih ditemani jurnalis senior Bung Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Bang Boy. Hari ini Anda beda dengan batik ini Iya, kan? kebetulan lagi ada acara. Jadi nggak sempat. Habis kondangan rupanya. Iya, betul. Om Joy, betul. benar sekali Om Joy. Nggak ke tempat bencana dulu terus kondangan. Oh gitu ya? Baik. Jadi saya ada acara Bung langsung ke Ropan, sini. tamu kita spesial hari ini. Siap. Teman main bola, Iya. teman di lapangan peliputan, Iya. teman semuanya. Iya. Jadi keinget Udah pasti dikenal. Piala Dunia mana? Kita keingat Piala Dunia. Piala Dunia 98 di 98, Prancis. betul. Kita bertiga masih muda-muda, Bang. Iya, Kan ya? itu iya dong. Nonton langsung Prancis langsung. juara pada waktu itu. Walaupun 20 ada tahun. drama-dramanya. Iya. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Bung Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Selamat Iya. malam, Bung. Malam, Apa Boy. kabar? Kondisi Malam, tetap Roman. fit, ya kan? Nggak berubah. Tetap sama. Iya kan? Tidak hanya sepak bola, udah main padel, main tenis, naik gunung, main motor, main sepeda, semua diborong sama dia. Jalan di Spanyol, jalan. Itu dia, luar biasa. Baik, Bung Ropan, Bung Joy, malam hari ini kita mau bahas tentang sepak bola dalam negeri lah ya. Sepak bola nasional kita. Lagi akhirnya mengerucut kedua nama nih soal pelatih nih Bung Ropan ya. Iya, iya. Dua apa tiga? Dua sebenarnya. Dua ya. Nah, ada nama Giovanni Pambrongkos, ada nama lagi John Herman. mungkin juga ada nama lain ya, kita nggak Bisa tahu. saja, bisa Tetapi saja ini ada nama. mengerucut kedua ini. Iya, betul. Nah, ini yang mau kita coba gali nih, Bung Ropan. Ini Anda melihatnya seperti apa? Dua kandidat ini. Sebenarnya kan itu 5 sesuai apa yang Iya. dikatakan Pak Ketua Umum. 5 itu dan akhirnya diutuslah Alexander Swiers sebagai Dirtek PSSI sama ditemani oleh Exco ya? dua Exco, Pak Muhammad sama Pak Henry. Pak Marji tidak datang karena dia memilih untuk SEA Games tentunya kan sebagai manajer. iya. Nah setelah di sana ditugaskan untuk wawancara. Dari 5 ini termasuk Jesus Casas sama Felix Sanchez mungkin itu satu ya. Oh iya. Dua dari Spanyol kan. Iya. Satu Inggris itu kelahiran Inggris ya John Herman. Satu Belanda. Belanda itu Giovanni Trapattoni. Giovanni apa? Pambrongkos. Pambrongkos bukan Trapattoni. Ya. Pambrongkos. Satu lagi Heimir Hallgrímsson. Asal Islandia yang sekarang menangani tim Republik Irlandia untuk playoff Piala Dunia. Nah, di sana ternyata cuma 2. Bahwa yang dapat Giovanni yang diinterview sama John Herman. Casas tidak Targetnya jadi. 5, dapatnya 2. 2 tidak jadi, tidak diteruskan. Casas sama Felix Sanchez termasuk dengan Heimir karena masih sibuk kan. Ya, sekarang timnya sudah balik, sudah tiba hari Rabu kemarin. Ini. Nah 2 ini akan dibicarakan di Exco karena itu kan selalu dibilang dalam statuta kan harus Iya. bicara dengan para Exco, diputuskan di Exco pembicaraan. Nah kita tidak tahu siapa yang akan dipilih. Walaupun peluang terbesar ada di Giovanni Pambrongkos saya pikir ya. Kalau di antara 2 nama ini. Cuma kalau dari segi harga mungkin John Herman. Oh ada pertimbangan. Ada Saya kira di situ. pertimbangan Harga lain di ya situ soal kan itu. kan harus berpikir dengan fulus kan membayar ini. Kalau STI aja sama PK belum selesai pesangonnya, apalagi yang ini kan. Nah, tentunya harus ada titik temu di situ. Itu yang akan dibahas dibicarakan. Jesus Casas nggak masuk Nggak, di... iya masuk sebenarnya Jo, cuma Tapi nggak iya. Gitu. Kalau masuk namanya ada. Gitu. Sekarang tinggal 2 itu mengerucut. Cuma kita belum tahu apakah ada nama lain yang masuk kan itu urusan PSSI yang umumkan. Exco yang akan memilih untuk bisa melihat karena harus katanya ada apa ya semacam visi misi lah. Seperti STY dulu sama Luis Mia kan melihat nama STY yang dipilih. Nah, sekarang begitu Gio dan John Herman itu. Cuma kan Gio segi transfer gaji lebih tinggi boy dibandingkan John Herman. John Herman sudah 1 tahun nggak melatih setelah terakhir Kanada di Piala Dunia 2022 dia bawa Kanada. Setelah itu kan sudah nggak ada satu klub tapi sejak November tahun lalu sudah nggak Toronto terakhir November tahun lalu Joy sudah nggak ada. Jadi itu 2 nama gitu Bung Boy. Oke. Kalau Bung Joy saya mau bertanya soal mungkin dari sudut pandang yang berbeda lah ya. Dari sudut mencari pelatih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya tidak gampang. Pasti Susah, banyak pertimbangan-pertimbangan. Susah ya. Buat berkali-kali saya katakan ya, untuk pelatih tim nasional kita itu tingkat kesulitannya luar biasa tinggi, Ya. Boy. Ya. Pertama kenapa? Saya bilang kita ini kan punya tim senior sekarang. Ini kan kalau kita bilang 5 atau 6 tahun terakhir ini yang terbaik. Mau tidak mau Iya. ini yang terbaik. Tetapi terbaiknya di versi Indonesia itu kan bukan kelas dunia kelas 1. Ya Setuju. kan? Ya. Kelas Eropa pun yang kelas Eropa beneran ya paling yang kelas A ya. Mungkin Jai, Verdong, Ya. Kevin Dix. Yang lain menurut Emil saya kan Audero ya. ya? Emil Audero yang dikirim Audero ke Indonesia, ya, Audero oke.
mungkin 4 atau 5 orang lah paling Ya. banyak. Yang lain kan pemain Eropa dalam tanda kutip kelas 2. Artinya apa? Kita tidak bisa mengharapkan pemain-pemain ini kumpul 2-3 hari lalu tune in. Ya. Seperti mengumpulkan Messi atau Mbappe dan kawan-kawan yang tercerai-berai dimanapun mereka berada, tapi dikumpulin 2 hari, 3 hari, langsung bisa tune in. Karena mereka pemain dunia memang. Pemain kelas 1 lah gitu kira-kira. Nah ini kan problemnya kemudian menjadi complicated. Menjadi rumit buat siapapun yang melatih Indonesia ini. Kenapa saya tadi bertanya kepada Ropan soal Jesus Casas? Iya. Karena menurut saya dia adalah mungkin juga yang masuk dalam kategori mampu. Ya. Meskipun Indonesia kan nggak pernah menang lawan Irak di bawah Jesus Ya. Casas. Oh kan? iya, 2 kali kalah, 3 Nggak kali pernah bahkan. menang. Tapi pemain-pemain Irak kebanyakan berkumpul di Liga Irak. Hanya ada 3 atau 4 pemain yang Ya. di Liga lain ya. Ya. Ada di Liga Arab, ada di beberapa Belanda juga ada. Ya. Nah, tingkat kesulitannya nggak sesulit Indonesia siapapun yang megang. Tapi Jesus Casas paling tidak dia punya pengalaman pegang tim nasional. Kalau kita bandingkan misalnya tadi yang disebut Ropan juga, Giovanni van Bronckhorst atau John Herman. John Hetman. Ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi menarik karena siapa di antara 2 orang ini kalau betul sekarang kandidat terkuatnya adalah Van Bronckhorst yang belum pernah megang tim nasional, Ya. Ya. atau John Herman yang pernah megang tim Nah. nasional Kanada dan membawa mereka ke Piala Dunia 2022, Iya. ya kan? Nah ini ada plus minusnya. Ya. Tapi saya lihatnya begini, satu dari 2 orang itu siapa yang mampu untuk membuat Jai Isdas dan kawan-kawan kumpul 2-3 hari atau 4 hari paling lama lalu menjadi tim yang solid. Itu kan menurut saya yang harus dipecahkan dulu. Apakah 2 orang itu mampu? Ya. Mau Herman, mau Van Bronckhorst, kita harus uji. PSSI harus melakukan ujian terhadap mereka. Mereka harus presentasi apa kiatnya. Ya, Karena ya, menurut ya. saya itu tidak mudah, Boy. Ya. Kita tahu pemain ya seperti Jai kan sering datangnya paling belakang. Karena dia dipakai terus oleh timnya. Ya. Dia starter terus. Verdong selalu terlambat juga karena dia starter Ya. terus. Kevin Kan itu Dix juga persoalan. seperti- ya. Padahal mereka adalah tulang punggung timnas Indonesia sekarang. Jadi persoalannya siapapun dia, Van Bronckhorst kah atau John Herman kah, mampu nggak untuk paling tidak kiatnya membuat kita yakin bahwa pemain-pemain terbaik Indonesia sekarang itu mampu dimaksimalkan penampilannya ketika mereka hanya kumpul 2-3 hari. Sementara FIFA Matchday kan nggak banyak-banyak amat. Ya. Untuk waktu untuk mereka berkumpul kan nggak banyak gitu, Boy. Ini yang menurut saya PR terbesar bagi siapapun yang melatih dia. Tapi kalau saya, clue-nya adalah masih ada 3 orang Belanda di sini. Ya kan? Masih ada Alexander Swires, masih ada Simon siapa? Tahamata juga masih. Jordi Cruyff, Ya. ya masih ada Simon Tahamata. Ya. Jadi kemungkinan yang linknya kira-kira dengan itu. Kalau itu pasti merujuknya nanti ke Van Bronckhorst. Sementara Van Bronckhorst, sejak dia menangani Liverpool bersama Arne Slot, Ya. Liverpool jeblok. Gitu. Iya. Kan itu pertimbangan juga Iya, gitu. iya, Jadi iya, iya. jadi apa poin plus dia gitu? Poin plus dia kemungkinan besar hanya kalau dia masuk ke dalam kandidat terkuat, ya linknya terhadap 3 orang yang ada di sekarang dan pemain-pemain Indonesia keturunan Ya. yang kebanyakan berbahasa Belanda juga. Iya. Kan itu faktor. John Herman menurut saya peluangnya cukup besar. Agak menjadi pembeda nanti. Ya. Jadi kalau John Herman masuk, gabungan antara Belanda dan Inggris dan pengalaman dia bersama tim Kanada, Ya. menurut saya itu juga poin plus yang luar biasa. Jadi gabungan antara 2 kekuatan nih menurut saya. Kalau Van Bronckhorst kan itu aja. Iya, iya, iya. Mungkin linknya nggak jauh sama Patrick Kluivert. Tapi Ropan tadi bilang harganya memang mahal sekali. Ya kan? Ya, Nah, ini menarik yang- Bung Ropan nih. Iya, iya. Tadi Joy sudah menyinggung soal pengalaman di timnas dengan pengalaman di klub. Ya kan? Iya. John Herman punya pengalaman di situ Betul. dan berhasil. Ya kan? Bawa Kanada lolos. Bawa Kanada. Iya. Walaupun spesifiknya berbeda lah menangani Iya. timnas dengan menangani klub. Klubnya juga nggak main-main. Rangers ada di situ kan. Oh iya. Juga Besiktas Besiktas juga di situ. Ya, Nah, Feyenoord. ini bagaimana melihatnya Bung Ropan? Anda sendiri melihatnya apakah kita memang butuh orang yang punya background di timnas? Yang tadi
Joy sempat singgung. Iya, saya pikir ya semua kan nanti akan dilihat dalam presentasi kedua pelatih tersebut dan Exco ujung-ujungnya. Kita boleh bilang bahwa John Herdman oke. Iya. Tetapi kalau Exco mengatakan tidak, kita bilang Giovanni kemudian pilih John Herdman dan semua dari sana. Dua-duanya saya pikir oke sih, tergantung PSSI aja memilih. Kan Joe sudah bilang satu pernah pegang tim nasional, satu enggak. Tapi Giovanni ya itu nilai plusnya itu yang kata tadi. Selain ada Belandanya di sana, dia punya darah Indonesia juga dari leluhur, kedekatan itu, dan yang dipegangkan bukan klub kacangan. Beda dengan PK, Patrick Kluivert. Ya kan? Jauh. Ini Besiktas dia pegang, itu juara Piala Super Turki. Iya. Ya, Rangers dia pegang masuk final Liga Eropa, nggak mudah. Untuk klub Skotlandia dia bawa sampai di Liga Eropa, kasta kedua setelah Liga Champions, dan hanya kalah adu penalti melawan Frankfurt. Itu bagus, itu suatu catatan yang oke untuk pelatih muda seperti dia. Dan siapa sih yang bisa mengatakan bahwa Rangers akan ke final? Nggak gampang untuk di Liga Eropa loh. Tapi dia bisa melakukan itu. Dan di Feyenoord ya tidak terbantahkan kan, banyak gelar yang dia dapatkan di Feyenoord ketika yang ada di sana. Memang di Liverpool lagi terpuruk. Ya tetapi kan kalau bicara dari CV-nya memang jauh lebih bagus dibandingkan dengan John Herdman. Karena John Herdman juga memang membawa Kanada, tapi toh hasilnya juga 3 kali kalah di grup, langsung out ketika di Piala. Jadi kehebatan dia memang hanya membawa Kanada itu yang bisa menjadi lolos. Kemudian dia tidak melatih juga setelah Toronto, dia tidak melatih selama 1 tahun itu. Jadi ya saya bilang tergantung dari PSSI aja. Saya sih tidak mengatakan bahwa lebih bagus yang ini pilih aja Giovanni. Enggak, John Herdman juga oke. Kalau mau dipilih silakan. Dia lahir di Inggris dan bagus, tentunya akan melihat. Dan kalau dari harga memang dia yang lebih pantas untuk jadi. Oke. Kalau bicara harga ya, dari kontrak PSSI akan pilih dia sesuai dengan harga dong. Bisa. Gitu. Berarti ada unsur unsur rekening kita berapa nih? Itu. Federasi punya rekening berapa? Mampunya berapa? Kan di situ kan. Iya. Dari sisi harga Hartman memang masih lebih masuk akal daripada Van Bronckhorst kalau betul harganya segitu. Tapi harus kita catat juga dia meninggalkan jejak di Kanada itu luar biasa loh. Oke. Jadi Bung Joy, kita break dulu ya. Nanti Anda teruskan ya. Bung Roman, kita break dulu. Kita kembali setelah pariwara berikutnya.